تعلمي العلم واعمل يا أخي به فالعلم زين لمن بالعلم قد عملا العلم أشرف شيء ناله رجل من لم يكن فيه علم لم يكن رجلا النحو زين الفتى والفقه حليته ومن عدا منهما فاعدده في البقر والبلغ حسن الفتى والنطق تطريزه ومن خلا منهما فاعدده في الحمور اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي على صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kita untuk hadir di majelis yang penuh barokah ini, insyaallah amin. Pada malam hari ini kita akan melaksanakan kegiatan pengajian Qurratul Uyun yang diselenggarakan oleh Ikatan Mahasiswa Bondo di Malang atau disingkat dengan IKMAS Malang Raya. Nah, kedua kalinya marilah kita senantiasa bersolawat kepada junjungan terbaik kita, guru dari para guru kita, Intan Permata Kota Madinah, baginda Nabi Muhammad SAW. Dan penjelasan sedikit tentang ayat yang saya bacakan tadi, yang artinya bahwa Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan juga orang-orang yang berilmu di antara kamu sekalian, yang semoga kita pada malam hari ini yang kegiatannya bertujuan agar menambah ilmu kita, semoga Allah mengangkat derajat kita, amin Allahumma amin. Nah, pada malam hari ini narasumber kita adalah Ustadz Ahmad Faisal SH MH. Sedikit saya bacakan biografi beliau, kurikulum vitae-nya. Nama Ahmad Faisal SH MH, tempat tanggal lahir Banyuwangi 20 Juni 1993, alamat Jalan Nuansa Timur, Blok E nomor 12 Jimbaran, Kuta Selatan. Nah, riwayat pendidikan formal dimulai dari SDN 3 Tulungrejo Glenmore Banyuwangi, MTSN Glenmore Banyuwangi, SMA Ibrahimi Sukoharjo Situbondo, S1 Institut Agama Islam Ibrahimi Sukoharjo Situbondo, S2 Universitas Islam Negeri Maulana Malik
Ibrahim Malang. Lalu riwayat pendidikan non formal ada MI Salafiyah Syafiyah Sukarjo Situbondo, Lembaga Pengembangan Bahasa Arab LPBA, Kiratuna Pondok Pesantren Salafiyah Syafiyah Sukarjo Situbondo, MTS Salafiyah Syafiyah Sukarjo Situbondo, Mahat Ali Marhala Ulah, Pondok Pesantren Salafiyah Syafiyah Sukarjo Situbondo, Pondok Pesantren Anwarut Taufik Batu Malang. Lalu pengalaman organisasi Sekretariat Iksas Pusat Pondok Pesantren Salafiyah Syafiyah Sukarjo Situbondo, Koordinator Kaderisasi Sub Iksas Banyuwangi Selatan, Koordinator Kaderisasi Rayon Iksas Banyuwangi, Kis Al-Lugo LPBA Pondok Pesantren Salafiyah Syafiyah Situbondo, Pengurus Lembaga Batsul Masail Pondok Pesantren Salafiyah Syafiyah Sukarjo Situbondo, Koordinator Kaderisasi BEM Fakultas Syariah, Koordinator Bidang Intelektual Himpas UIN Malang, dan juga senior dari Ikatan Mahasiswa Alumni Salafiyah Syafiyah Malang Raya Ikmas Malang. Nah, dari biografi bisa kita tahu bahwa narasumber kita sangat berkompeten, baik itu dari pendidikan formal maupun non formalnya. Bisa dilihat semuanya berbasis Islami. S1 di Institut Agama Islam Ibrahimi Sukarjo Situbondo, S2 Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, dan dari pendidikan non formal di sini ada Mahat Ali Marhala Ula yang sekarang sudah diakui sebagai lembaga formal Mahat Ali di seluruh Indonesia, yang merupakan juga Mahat Ali Sukarjo Situbondo sebagai salah satu kiblat Mahat Ali seluruh Indonesia, khususnya di bidang usul fikih. Jadi insya Allah pembahasan kita pada malam hari ini akan sangat mendalam, yang akan diampu oleh Ustadz Ahmad Faisal SHMH. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mungkin akan langsung saya serahkan kepada beliau. Sedikit saya ingin menyampaikan kalam dari seorang ulama kita, Sufyan bin Uyainah, yang mengatakan bahwa tahapan pertama dalam mencari ilmu adalah mendengarkan, kemudian diam dan menyimak dengan penuh perhatian, lalu menjaganya, lalu mengamalkannya, kemudian menyebarkannya. Nah, mari setelah ini mari kita sama-sama diam, menyimak dengan penuh perhatian, lalu kita jaga dengan cara kita catat, kemudian kita amalkan, dan semoga bisa kita sebarkan nantinya. Mungkin demikian atas perhatiannya. Terima kasih. Waktu dan tempat mungkin langsung kami haturkan kepada Ustadz Faisal. Waktu dan tempat dipersilahkan. Ustadz Faisal, apakah sudah hadir? Ustadz, apakah? Halo. Alhamdulillah, sudah Ustadz. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wabillahi nasta'in wa bihi. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin bihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat khusus lulus dan santri alumni dia harapan dan insyaallah
Pertama-tama saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada panitia Allah untuk bisa berbagi ilmu di sini terkait dengan kitab Qurratul Uyun ini, termasuk kitab yang sangat luar biasa. Hampir dari seluruh santriwan santriwati itu pasti mengerti dengan juga siswa mahasiswi pasti mengenal dengan itu karena tentang hal-hal yang berkaitan dengan nikah. Ini dimulai dari proses dalam mencari orang calon istri atau suami, proses halal, hingga kemudian dalam metodologi implementasinya dalam melakukan hubungan suami istri. Bagaimana kita melahirkan keturunan anak yang soleh-solehah yang bisa membanggakan baginda Nabi Muhammad SAW. Kitab ini namanya Kitab Qurratul Uyun, kitab yang memang fokus membahas tentang bab nikah. Baik kawan-kawan, kita langsung mulai ya, membaca dari halaman pertama, ini di halaman yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri azamati datika fi kulli waqtin wa hinin. Allahumma ya Allah, sholli, berikanlah rahmatmu ala Sayyidina Muhammadin, kepada junjungan kami, junjungan kita yaitu Nabi Muhammad, abdika, hambamu, wa rasulika, dan utusanmu. Nabi Muhammad itu an-nabiyil ummi, sosok nabi yang ummi, sosok yang bisa baca dan tidak bisa menulis. Wa ala alihi, dan semoga sholawat rahmat Allah itu tercurah limpahkan kepada keluarga Nabi, wa sahbihi, dan sahabat Nabi, wasallim, dan semoga keselamatan juga tercurahkan kepada baginda, kepada para keluarga dan para sahabatnya. Sedikit yang ingin disampaikan, ketika di awal ada kata-kata Allahumma sholli, maka di belakang itu pasti wasallim, bukan wasallama. Sering terjadi ketika kita misalkan di acara tahlilan, itu sering salah. Ketika di awal sallallahu ala Muhammad, maka di belakang wasallam. Ketika Allahumma sholli, maka wasallim. Dan berikanlah keselamatan kepada Rasulullah, kepada baginda Nabi Muhammad dan keluarganya dan sahabatnya, tasliman, dengan keselamatan, biqadri azamati datika, dengan ukuran, dengan kadar keagungan zatmu, fi kulli waqtin, di setiap waktu, wahinin, dan setiap masa. Jadi pertama kali musannif di sini mendahului ucapannya atau karangannya ini dengan pembacaan basmalah, dengan pembacaan Bismillahirrahmanirrahim. Ucapan Bismillahirrahmanirrahim adalah ucapan yang pendek, mudah, tapi sangat luar biasa manfaatnya. Imam As-Subki dalam tabaqahnya, beliau meriwayatkan satu hadis, wa kullu amrin ribalin la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Kullu amrin ribalin, adapun setiap perkara yang penting, nilai baik, la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim, yang tidak diawali dengan bismillahirrahmanirrahim, fahuwa abtar, maka itu hilang keberkahannya.
terputus keberkahannya. Maka pantas kalau kemudian dalam kitab ini dimulai dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua kemudian disusul dengan pembacaan sholawat. Pembacaan sholawat yang dihaturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya dan para sahabatnya. Kemudian alhamdulillahilladzi sanna li'ibadihi nikaha. Alhamdulillah, adapun segala puji lillahi ialah milik Allah. Alladzi sanna, yang telah mensunnahkan, li'ibadihi kepada para hamba-hambanya, an-nikaha kepada pernikahan. Alhamdulillah, kita bersyukur karena Allah telah mensunnahkan nikah kepada para hamba-hambanya. Wa nahahum, dan melarang, mencegah siapa Allah, hum kepada para hamba-hambanya, anis sifahi, dari perzinahan. Jadi bersyukur karena Allah telah mensunnahkan, mensyariatkan nikah kepada para hamba-hambanya ini. Karena dengan disunnahkannya ini, maka setiap amalan-amalan yang dilakukan setelah pernikahan itu semuanya bernilai ibadah. Bahkan tak terkecuali ketika seorang laki-laki meluapkan hasratnya, meluapkan nafsunya kepada istrinya, di sana ada nilai sedekah. Di sana ada nilai ibadah. Maka para sahabat waktu itu tercengang. Ya Rasulullah, bagaimana kurang lebih begini. Ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun. Wahai Rasulullah, apakah ketika salah satu dari kami sedang meluapkan hasrat kita, masa iya kalau kita sedekah, kalau kita sholat, kita ibadah haji, umroh misalkan, itu semuanya bernilai ibadah? Ya, karena di sana ada nilai-nilai ibadah. Tapi bagaimana dengan ketika kita melakukan hubungan suami istri? Di sana kan sedang meluapkan nafsu, meluapkan hasrat. Kok bisa ada pahalanya, ada bernilai sedekah? Rasulullah menjawab, ara'aitum law wada'aha fi haramin akana alaihi wizrun. Bagaimana pendapat kalian ketika laki-laki itu meletakkan nafsunya kepada wanita yang bukan muhrim, bukan mahram, kepada wanita yang haram, bukankah di sana juga akan ada dosa? Fakadzalika, maka demikian pula, idza wada'aha fil halal kana lahu ajrun. Ketika hasrat itu diletakkan pada sesuatu yang halal, pada seorang istri, maka di sana ada pahala. Masya Allah. Maka dengan disunahkannya pernikahan ini menjadi motivasi bagi kita untuk segera menikah dengan ketentuan kalau sudah cukup umur. Kalau belum cukup umur, ya jangan dulu, fokus pada pendidikan, fokus pada perkuliahannya dulu. Wa nahahum anis sifah, dan Allah melarang dari bukan hanya perzinahan teman-teman, tapi juga mendekati zina pun juga haram. Allah mengatakan la taqrabuz zina, jangan kau dekati zina. Allah tidak mengatakan jangan berzina, tapi la taqrabuz zina, jangan kau dekati zina. Mendekati zina saja tidak boleh, apalagi melakukan zinahnya. Wal iyadzubillah, semoga kita semuanya terjaga, terhindarkan dari perzinahan ini. Wassalamu ala sayyidina Muhammadin, semoga salawat dan salam tercurahkan ala sayyidina, kepada junjungan kita, kepada tuan kita Muhammadin, Nabi Muhammad, sayyidil Arab, tuannya orang Arab, wal ajam, dan orang selain Arab. Al-Qail, yang beliau bersabda, tanakahu tanasalu fa inni mukathirun bikumul umam. Tanakahu, salinglah kalian menikah. Tanasalu, salinglah kalian bereproduksi.
saling berketurunan, saling membuat keturunan. Fa inni, karena sesungguhnya aku, katanya Rasulullah, mukathirun bikumul ummah, aku bangga dengan jumlah kalian yang banyak. Rasulullah memerintahkan untuk menikah dan melakukan reproduksi atau melakukan regenerasi keturunan. Karena nantinya Rasulullah itu akan membanggakan umatnya kelak di hari kiamat. Maka dari hadis ini kemudian makruh hukumnya ketika seorang wanita itu menggunakan KB atau menggunakan suntikan untuk mencegah kehamilan. Kalau di kitab Fathul Mu'in itu bahasanya azal. Azal itu mengeluarkan sperma di luar. Itu hukumnya makruh. Kenapa? Karena di sana bisa menghambat kehamilan, bisa tidak hamil. Padahal tujuan dari pernikahan itu adalah supaya memiliki anak. Ketika kemudian diputus dengan KB, diputus dengan suntikan, maka tujuan dari pernikahan yaitu untuk menjaga keturunan itu sudah tidak ada nantinya. Makanya makruh. Ada dari sebagian yang mengatakan boleh kalau untuk mengatur pernikahan supaya tidak terlalu dekat, misalkan, itu nggak ada masalah. Dari hadis ini juga sebenarnya bisa kita pahami bahwa semakin banyak anak akan semakin membanggakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka perbanyak anak. Ada dalil akli yang kemudian sebagai motivasi, kalau semakin banyak anak akan semakin membanggakan Rasulullah, maka semakin mempunyai banyak istri juga akan mempunyai banyak anak, yang otomatis juga akan semakin membanggakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau misalkan satu istri memiliki 5 anak, otomatis kalau seandainya ada 4 istri, berarti ada 20 anak. Masya Allah. Tapi dengan ketentuan harus adil. Ini sulit tapi ya teman-teman, ini sulit. Cuma memang kemudian ini bisa dijadikan sebagai dalil bahwa semakin banyak anak akan semakin membanggakan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi at-tayyibin, dan selawat dan salam tercurah limpahkan kepada para keluarganya Nabi at-tayyibin yang baik, ashabihi dan para sahabat-sahabatnya Nabi ajma'ina kesemuanya. Semoga salat dan salam tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabatnya semuanya, wa azwajihi dan para istri-istri Nabi. Ummahatul mukminin, merekalah ummahatul mukminin. Ummahatul mukminin ini adalah lakop atau panggilan kepada para istri-istri Nabi, dan haram hukumnya menikahi para ummahatul mukminin. Dan semoga salawat dan salam tercurah limpahkan kepada para tabi'in. Tabi'in ini adalah santrinya para sahabat. Jika sahabat itu nyantri kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka tabi'in ini nyantrinya kepada para sahabat. Bisa jadi para tabi'in ini tidak menututi zaman Rasulullah, dia juga menututi zaman Rasulullah, tapi dia tidak pernah dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya kayak Uwais Al-Qarni, yang dikenal dengan tabi'in, yang tidak dikenal di bumi, tapi dia terkenal di penduduk langit. Beliau sebenarnya satu zaman dengan baginda Muhammad, cuma karena belum pernah menemui Rasulullah sehingga dia masuk ke kalangan tabi'in. Ahum dan orang-orang tabi'ahum yang ikut, siapa orang ini? Hum kepada para tabi'in. Yang ikut kepada tabi'in tabi'in. Yang ikut kepada tabi'in namanya tabi'in, dan ila yaumiddin, sampai hari kiamat. Jadi di sini musannif itu sebenarnya mendoakan dari Rasulullah, para sahabat, para keluarganya, para istri-istrinya, termasuk kepada para tabi'in. Maka alhamdulillah
kami yang mungkin dari teman-teman semua ini yang dari alumni Sukorejo termasuk dalam masuk dalam kategori doa ini, karena alhamdulillah guru kita Abu Ya Syaikhi wa Murabbuhina Kiai Azaim Ibrahimi kan sanad keilmuannya bersambung kepada Abu Ya Sayyid Muhammad dan Abu Ya Sayyid Ahmad bin Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki, dan beliau dari guru-gurunya dan sampai kepada Rasulullah. Sanad rantai keilmuannya kan jelas sampai kepada Rasulullah. Maka orang-orang yang mengikuti guru-gurunya itu mendapatkan doa dari beliau, salawat dan salam dari beliau. Bacaan basmalah, salawat, dan alhamdulillah, falamma kana nikahu min a'dami asbabil i'tisami, ada annahu apa nikah min a'dami asbabil i'tisami, ialah paling besarnya faktor penjagaan diri, wa akbari da'in ila ta'affufi, dan paling besarnya pendorong pemicu ila ta'affufi, untuk menjaga kesucian diri, wa tasuni, untuk melindungi diri atau benteng, minal auzari, dari kesalahan-kesalahan, wal athami, dan dosa-dosa. Ja'alallahu ta'ala, semoga menjadikan siapa Allah ta'ala, mannan, akan anugerah, menjadikan ala ibadihil mu'minin, kepada para hamba-hambanya yang mukmin, warahmatan, dan Allah memberikan rahmatnya dan perlindungannya, minasyaitonir rajim, dari setan yang terkutuk, wa ismatan, dan Allah memberikan penjagaan diri. Di sini musannif mengatakan bahwa ketika nikah itu dijadikan sebagai faktor terbesar dalam menjaga diri, dalam menjaga kesucian diri, dalam menjadi benteng dari kesalahan dan dosa, maka Allah menjadikan kepada hamba-hambanya yang mukmin itu Allah memberikan anugerahnya, memberikan rahmatnya, kasih sayangnya, dan memberikan ismah, memberikan penjagaan diri dari setan yang terkutuk. Wa kan min ajal lima ulifa fi adabihi wa sunanihi wa muhabbihi, dan ada min ajal lima, ialah termasuk paling bagusnya sesuatu, ulifa, yang dikarang, apa mafi adabihi, tentang adab, tentang etika nikah, wa sunanihi, dan sunah-sunahnya nikah, wa muhabbihi, dan hal-hal yang disenangi di dalam pernikahan. Mandu mata syaikhil imam, ini menjadi khobarnya kana. Mandu mata syaikhil imam, ialah nadomnya syekh imam, al-alim, yang alim, al-allamah, yang sangat alim, al-himam Abi Muhammad, yaitu Muhammad Sayyidi, tuanku Qasim bin Ahmad bin Musa bin Yamun at-Taliti al-Akhmasi. Jadi termasuk paling bagusnya karangan, paling bagusnya kitab yang dikarang, dengan konsep pernikahan, berbicara tentang adab, etika nikah, sunnah-sunnah nikah, dan hal-hal yang semuanya yang berkaitan dengan pernikahan itu yang paling bagus itu ya nadomnya Syekhul Imam Al-Alim Al-Allamah Al-Himam Abi Muhammad Sayyidi Qasim bin Ahmad bin Musa bin Yamun at-Talil al-Maksi. Ini termasuk kitab yang paling bagus katanya. Rahimahullahu ta'ala wa radiyanahu, semoga merahmati siapa Allah, wa radiyanahu, dan meridhoi siapa Allah kepada beliau. Ini waktunya berapa menit, Pak Moderator? Mungkin sampai 21.30 ya. 21.30. Kalau di sini jam 22 sudah. Karena di sini Wita Bali. Okay. Jadi jam 2. Ahbabtu, aku senang. Ahbabtu an ab alaiha bi'aunillahi ta'ala syarhan mukhtasaran
yahillu alfadhaha. Ahbabtu, aku senang, an adha, untuk meletakkan atau alaiha, di atas nadam ini, bi'aunillah, dengan pertolongannya Allah, aku senang meletakkan atau mengarang syarhan mukhtasaran, akan penjelasan mukhtasaran yang ringkas, yahillu, yang mengurai, apa syarhan mukhtasar ini, penjelasan yang ringkas ini mengurai al-fadhaha, akan lafaz-lafaz nadam. Wa yubayyinu ma'aniha, dan menjelaskan syarah ini ma'aniha, kepada makna-makna nadam, min ghairi iktsari mumillin, tanpa panjang lebar mumillin, yang membosankan, wala ikhtisarin mukhil, ringkasan mukhilin, yang kemudian membuat cacat. Jadi musannif di sini, saya senang untuk mengarang satu kitab dengan pertolongan Allah, dengan ma'unah dari Allah SWT. Saya senang ingin mengarang kitab syarah yang ringkas, penjelasan yang ringkas, yang bisa mengurai lafaz-lafaznya. Karena nadom itu kan syair. Nadom itu syair, biasanya dia padat, penuh dengan makna, atau bahkan kalau tidak dijelaskan itu sulit untuk dipahami. Maka kemudian oleh musannif disyarahi, diberikan penjelasan dengan penjelasan yang ringkas, dengan penjelasan ringkas, mengurai lafaz-lafaznya itu, dan juga menjelaskan makna-makna dari nadam, tanpa mengurai, tanpa memperbanyak penjelasan yang membosankan. Karena kita tahu, atau mungkin yang sama mahasiswa itu kan biasanya kalau melakukan penelitian atau melakukan kajian penulisan karya ilmiah, skripsi, kita menulis itu panjang lebar yang sesungguhnya tidak ada kaitannya dengan judul yang ia teliti. Misalkan meneliti undang-undang, misalnya dianalisis undang-undang perlindungan anak, tapi kemudian yang dibahas di konteks penelitian di latar belakang itu tentang pernikahan dulu, tentang pernikahan panjang lebar sampai di membahas undang-undangnya. Jadi itu kalau gini, kalau sekarang kan kalau beliau ini enggak, dia langsung fokus dalam menjelaskan makna-maknanya itu tanpa membosankan. Memang langsung fokus pada titiknya itu. Yantafi'u bihi insyaallah huwa qasirun mithli. Yantafi'u, yang bisa mengambil manfaat bihi, dengan kitab ini insyaallah, man, siapa orang, huwa, yang adapun main itu, qasirun, adalah orang yang terbatas, orang yang kurang, sepertiku. Di sini masya Allah tawaduknya musannif ya, masih mengatakan qasir, padahal sudah mensyarahi kitab, sudah menulis kitab, tapi masih mengatakan qasir, masih mengatakan orang yang kurang. Bahasa kasarannya adalah orang yang tidak cerdas. Beliau mengatakan semoga orang yang terbatas atau orang yang tidak cerdas itu bisa mengambil manfaat dari kitab ini. Salah satu harapannya. Dan saking mudahnya, saking syarah mukhtasarnya ini yang mudah, sehingga orang-orang yang qasir mithli, orang-orang yang terbatas sepertiku, orang yang kurang sepertiku ini bisa mengambil manfaat. Atau gua, orang ini ala syakilati, ialah memiliki karakter yang sama seperti itu. Orang-orang yang memiliki karakter seperti itu bisa mengambil manfaat dengan kitab Qurratul Uyun ini. Wa syakli, dan orang yang modelnya seperti saya. Orang yang modelnya seperti saya juga bisa mengambil manfaat dengan kitab Qurratul Uyun. Sama itu, dan aku memberi nama kitab ini, memberi nama Qurratul Uyun kepada Qurratul Uyun bisyarhi Nadb bin Yamun,
dengan syarah atau dengan penjelasan Nadam Ibnu Yamun. Ibnu Yamun yang itu yang namanya adalah Abi Muhammad Qasim bin Ahmad bin Musa bin Yamun. Jadi Qurratul Uyun ini syarah Nadam Ibnu Yamun menjelaskan khusus tentang pernikahan. Wallaha a'lamu minal a'malil lati la tanqati bil mauti. Wallaha hanya kepada Allah arju aku berharap ayaj'alahu menjadikan Allah kepada kitab ini minal a'malil lati termasuk amal-amal la tanqati yang tak terputus apa itu bil mauti bab kematian. Jadi musannif berharap Allah menjadikan kitab ini sebagai kitab atau sebagai amal yang terus mengalir, yang tidak terputus sebab kematian. Terus mengalir. Makanya kalau dalam hadis kan dikatakan idama tabnu adam inqata'a atin kecuali dari kitab ini, ilmu ini harapannya dengan kitab ini menjadi amal jariahnya beliau yang terus mengalir sampai beliau wafat. Beliau wafat pun beliau masih mendapatkan pundi-pundi amal, transferan amal dari orang-orang yang mengambil manfaat dengan kitab ini. Wala ta'qubu sahibaha husratul fauti. Dan beliau juga berharap semoga Allah mengiringi wala ta'qubu sahibaha dan tidak mengiringi sahibaha kepada pengarang kitab ini husratul fauti hilangnya manfaat atau hilangnya kerugian. Artinya begini, ketika beliau sudah menulis kitab ini benar-benar bermanfaat. Beliau tidak rugi dengan hilangnya manfaat, dengan tidak bermanfaatnya kitab ini. Setelah beliau menulis kitab, kemudian kitab ini tidak bermanfaat, maka ini tidak diharapkan oleh musannif. Bijahin Nabil Amin. Bijahin Nabil Amin dengan wasilah kedudukan baginda Nabi Muhammad Al-Amin yang terpercaya. Alaihi afdhalas salati wa azkas salam. Alaihi atas Nabi Muhammad afdhalus salati paling utamanya salawat, wa azkas salam dan paling bersihnya, paling sucinya keselamatan. Fi kulli waqtin wa hinin, di setiap waktu wahinin dan setiap zaman. Jadi di paragraf ini pada intinya musannif itu berharap supaya kitab ini bermanfaat, kitab ini menjadi amal jariah beliau sebab kematian, sebab matinya beliau, dan terus mengalir hingga hari kiamat nanti. Qala An-Nadhim rahimahullah, berkata siapa An-Nadhim, yaitu Ibnu Yamun rahimahullah, semoga Allah beliau. Ini awal permulaan namanya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah Ar-Rahman yang Maha Pengasih, Ar-Rahim yang Maha Penyayang. Al-kalamu 'alal basmalati syahirun muntashirun jiddan fala nutilu bihi. Al-kalamu adapun ucapan 'alal basmalati atas basmalah, ucapan basmalah itu adalah populer, muntashirun jiddan yang tersebar sekali, pakai banget, tersebar banget. Fala nutilu bihi, maka kami tidak memperpanjang bihi dengan ucapan basmalah. Jadi tadi sudah saya sampaikan di awal itu bahwa Bismillahirrahmanirrahim sesungguhnya adalah kalimat yang pendek, mudah diucapkan, tapi besar sekali manfaatnya.
Luar biasa sekali barokahnya. Itu sudah populer katanya musannif, sudah tersebar, banyak orang tahu. Karenanya beliau tidak perlu memperpanjang lagi di sini. Li'anna li ghalibil fununil ilmiyati ta'alluqan biha. Karena sesungguhnya pada biasanya fan-fan ilmu atau program studi mungkin bisa di, karena pada biasanya program studi fan-fan ilmu itu memiliki ta'alluq, memiliki relasi dengan basmalah. Ketika orang itu sesuatu sudah sering, mereka pasti mendahului aktivitasnya itu dengan basmalah, sehingga beliau sudah tidak perlu memperpanjang lagi, tidak perlu membahas banyak lagi tentang basmalah. Dzalika, oleh karena itu, afrodahan nasu bin tasnifi, menyebutkan kepada basmalah an-nasu, siapa seseorang ulama, bit tasnifi, dengan satu karangan. Karena basmalah itu sesungguhnya memiliki makna atau faedah, keutamaan yang luar biasa, sehingga ada satu ulama yang kemudian menulis kitab khusus tentang basmalah. Khusus, kitab khusus membahas basmalah. Wal naqtasir ala dzikri haditsin musalsalin waridin fi fadliha tabarrukan biha. Wal naqtasir, dan kami mengambil cukup, ala dzikri haditsin, untuk menyebutkan satu hadis musalsalin, yang musalsal, beruntun, waridin, yang datang, fi fadliha, tentang keutamaan basmalah. Oleh karena sudah banyak yang basmalah, atau ada bahkan satu ulama yang khusus menulis fadilah tentang basmalah, sehingga memperpanjang basmalah, tapi kemudian beliau ingin menyebutkan satu hadis musalsal yang menyebutkan tentang keutamaannya, tabarrukan biha, karena ingin mengambil berkah dengan basmalah, supaya ada berkahnya, sehingga beliau menyebutkan satu fadilah basmalah saja. Fanaqulu, maka mengatakan, naqala sahibul miftah anil futuhatil makkiyah haditsan musalsalan biqauli kullin min ruwatihi. Naqala, menukil, sahibul miftahil falah, siapa pengarang kitab Miftahul Falah, menukil anil futuhatil makkiyah, dari futuhal makkiyah, al-futuhal makkiyah. Pengarang sahibul miftahil falah ini menukil hadisan, akan satu hadis, musalsalan, yang musalsal, yang tersambung. Hadis musalsal itu adalah hadis yang tersambung, mata rantainya itu jelas, anfulan, 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 semuanya jelas, itu hadis musalsal. Pengarang kitab Miftahul Falah, beliau menukil satu hadis musalsal biqauli kullin min ruwatihi, dengan ucapan tiap-tiap orang yang meriwayatkan itu, billahil azim laqad haddatsani fulan, dengan teks yang sama, dengan ucapan yang sama. Beliau diawali dengan billahil azim laqad haddatsani fulan, billahil azim, demi Allah yang maha agung, laqad haddatsani fulan, sungguh riwayatkan nih kepadaku fulan, siapa fulan. Semuanya menggunakan itu. Ila Anasin ibni Malik, sampai sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Wa qala, beliau berkata, Anas bin Malik, beliau berkata, Allahil azim laqad haddatsani Abu Bakar As-Siddiq, demi Allah al-azimi, agung, laqad haddatsani, sungguh telah meriwayatkan nih kepadaku Abu Bakar As-Siddiq, siapa Abu Bakar As-Siddiq. Wa qala, dan berkata siapa Abu Bakar As-Siddiq, Allahil azim, demi Allah yang maha agung, laqad haddatsani Muhammad al-Mustafa, sungguh telah meriwayatkan kepadaku Muhammadun, siapa Nabi Muhammad al-Mustafa, yang terpilih, sallallahu alaihi wasallam. Wa qala, dan berkata siapa Nabi Muhammad,
Billahil azim, demi Allah yang maha agung. Laqad haddatsani Jibril, sungguh telah meriwayatkan nih kepadaku Jibril. Siapa malaikat Jibril? Jadi dari tadi dari Anas bin Malik, beliau mendengar dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Sahabat Abu Bakar mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mendengar langsung dari malaikat Jibril. Wa qala, dan berkata siapa Jibril? Allahil azim, demi Allah al-azim yang maha agung. Laqad haddatsani Israfilu, sungguh meriwayatkan kepadaku Israfil. Siapa malaikat Israfil? Malaikat Israfil meriwayatkan bi'izzati. Ini firman Allah. Bi'izzati wa judi wa karami man qara'a bismillahirrahmanirrahim muttasilatan bi Fatihatil kitab marratan wahidatan ishhadu alayya anni ghafartu lahu wa qabiltu minhul hasanat wa tajawaztu anhu sayyi'at wa la uhriku lisanahu finnar wa ujiruhu min adzabil qabri wa adzabin nar wa adzabil qiyamah wa yalqani qabla al-anbiya'i wal awliya'i ajma'in. Katanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, beliau menyampaikan kepada malaikat Israfil, bi'izzati, demi keagunganku, wajudi, dan kedermawananku, wa karami, dan demi kemuliaanku, man qara'a bismillahirrahmanirrahim, barang siapa yang membaca bismillahirrahmanirrahim muttasilatan, hale disambung, bi Fatihatil kitab, dengan Fatihah Al-Qur'an, marratan wahidah, satu kali. Barang siapa yang membaca bismillahirrahmanirrahim disambung dengan Al-Fatihah, ishhadu, maka saksikanlah, alayya, atasku, ani, bahwa sesungguhnya aku itu qad ghafartu lahu, sungguh aku telah mengampuni, lahu, kepada man qara'a bismillahirrahmanirrahim, yang disambung dengan Al-Fatihah. Wa qabiltu minhul hasanat, dan aku menerima dari orang yang membaca bismillahirrahmanirrahim dengan disambung dengan Fatihah, aku menerima al-hasanat, segala amal baiknya, kebaikan-kebaikannya semuanya aku terima. Dan aku menghapus seluruh kebaikan-kebaikannya. Maaf, wa tajawaz, dan aku menghapus anhu, dari abad atau dari man qara'a bismillahirrahmanirrahim, as-sayyi'at, akan seluruh kesalahan-kesalahannya. Wala ahriku lisanahu, membakar lisanahu, akan lisannya orang yang baca bismillahirrahmanirrahim yang disambung dengan Al-Fatihah, aku tidak akan membakarnya finari, di neraka. Wa ujiruhu, dan juga aku tidak akan, wa ujiruhu, dan aku akan menyelamatkan dia, min adzabil qabri, dari azab kubur, wa adzabin nari, dari neraka, wa adzabil qiyamati, dan hari kiamat. Masya Allah. Fadilah, keutamaan dari bismillahirrahmanirrahim sangat luar biasa sekali. Diriwayatkan langsung dari hadis yang musalsal, semuanya bersambung hingga kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah bersumpah, demi keagunganku, dermawananku, dan demi kemuliaanku, barang siapa yang bismillahirrahmanirrahim kemudian disambung dengan membaca Al-Fatihah satu kali saja, maka saksikanlah bahwa aku telah mengampuni segala dosa-dosanya. Aku terima semua amal baiknya. Aku hapus semua kesalahan-kesalahannya. Dan aku akan membakar lisannya. Aku tidak akan membakar lisan orang yang telah membaca Bismillahirrahmanirrahim yang disambung dengan Fatihah. Aku tidak akan membakarnya di neraka. Dan aku akan menyelamatkan dia dari adab kubur, dari adab neraka, api neraka, dan dari adab di hari kiamat. Masya Allah. Makanya bagi kita semua, untuk setiap aktivitas kita dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Tidak hanya itu, ternyata bahkan orang yang membaca Bismillahirrahmanirrahim disambung dengan pembacaan Al-Fatihah, dia akan bertemu dengan qablal anbiya. Dia akan bertemu denganku sebelum para nabi, wal aulia, dan sebelum para wali-walinya Allah, ajmain, kesemuanya.
Sebelum para nabi dan para wali itu bertemu dengan Allah, maka orang-orang yang membaca Bismillahirrahmanirrahim dan Al-Fatihah, mereka akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Wa qala Nadim, ditambah 2 bait dengan 1 paragraf, insya Allah. Wa qala Nadim, dan berkata siapa An-Nadim? Ibnu Yamun rahimahullah. Ini nadomnya ya, ini sudah masuk ke nadom. Alhamdulillahi ala dawami, thumma salatuhu ma'as salami ala imamir rusli wal anbiya'i Muhammadin wal ali wal abna'i. Alhamdulillah, adapun segala puji lillahi, ialah milik Allah, ala dawami, senantiasa selalu. Artinya semoga senantiasa memuji kepada Allah. Alhamdulillahi ala dawami, senantiasa selalu memuji Allah. Summa sholatuhu ma'as salami, kemudian adapun sholawat, adapun rahmat Allah, ma'as salami, berserta salam, ala imamir rusli, ialah tercurah limpahkan kepada imamnya para utusan, wal anbiya, dan imamnya para nabi. Muhammadin, yaitu Imamir Rusli awal Anbiya, itu imamnya para utusan dan para nabi itu adalah Nabi Muhammad. Wal ali, dan semoga sholawat dan salam itu tercurahkan kepada para keluarganya. Wal abna'i, para keturunannya. Qala al-ulama rahimahullah ta'ala, berkata siapa ulama rahimahullah, tustahabbu, disunnahkan, al-bada'atu bil hamdi li kulli musannifin wa mudarrisin wa khatibin wa mutazawwijin. Tustahabu, disunnahkan, al-bada'atu, memulai bil hamdi, dengan ucapan alhamd. Disunnahkan memulai segala sesuatu dengan pembacaan alhamdulillah, dengan pujian kepada Allah, likul musannifin, bagi setiap musannif, pengarang, penulis, wa mudarrisin, dan setiap guru, wa khatibin, dan setiap khatib, setiap penceramah, tukang pidato, orator, wa khatibin, dan setiap orang yang melamar. Khatib ini adalah orang yang melamar perempuan. Ada khatib, ada khatib, itu beda teman-teman ya. Ada khatib, ada khatib. Kalau khatib itu maknanya adalah penceramah. Kalau khatib itu maknanya orang yang mengkhitbah. Makanya ada khitbah, ada khutbah. Khutbah Jumat, khutbah Id. Khutbah itu pidato. Khitbah itu adalah bisa bermakna pinangan, bisa bermakna al-mar'atul makhtubah, bisa bermakna perempuan yang dikhitbah. Jadi jangan keliru dalam menggunakan kosakata ini. Jangan sampai nanti ketika misalkan ada teman-teman yang mau melamar wanita misalnya, lalu kemudian mengatakan ke calon mertuanya, kedatangan saya kemari dalam rangka ingin mengkhutbah anak bapak atau mengkhutbah anak ibu. Wah, keliru itu. Mengkhutbah, ingin ngasih pidato, ini namanya khitbah. Khitbah, ingin mengkhitbah, melamar. Wa mutazawwijin, dan juga bagi mutazawwij, orang yang, jadi di sini disunnahkan bagi orang itu untuk memulai, bagi seseorang itu, baik itu musannif, mudarris, baik itu adalah penulis, guru, orang penceramah, orang yang akan melamar perempuan, dan orang yang akan menikah, semuanya disunahkan untuk alhamdulillah, memulai dengan perkataan alhamdulillah. Wa kana athana'u 'ala Allah ta'ala kahadiyatil mustashfi'i qabla mas'alatihi raja'an ayyantafi'a bidzalika fi qada'i hajatihi. Wa kana, ada athana'u, apa pujian 'ala Allah, kepada Allah Ta'ala. Pujian kepada Allah Ta'ala itu ibaratnya, analoginya, kahadiyatil mustashfi'i, seperti hadiah yang diberikan oleh orang yang minta pertolongan. Qabla mas'alatihi, sebelum dia mengajukan permasalahannya, permohonannya, raja'an,
ayyantafi'a bidzalika, dengan harapan dia bisa mengambil manfaat bidzalika dengan pemberian hadiah itu fi qada'i hajatihi, di dalam menunaikan hajat-hajatnya. Jadi ada analogi di sini. Pujian kepada Allah itu ibaratnya seperti orang yang memberikan hadiah kepada seseorang dengan harapan orang itu nanti bisa memberikan manfaat di dalam menunaikan hajat-hajat kita. Misalkan, saya contohkan, misalkan ini karena babnya bab nikah. Jadi misalkan kita mau mendekati seorang wanita, mendekati seorang wanita itu kan sulit, misalkan sulit. Akhirnya kita mendekati orang-orang yang dekat dengan wanita tersebut. Kita dekatin sahabatnya, kita dekatin adiknya misalkan. Kita dekatin, kita kasih hadiah. Dengan harapan adik atau sahabat ini bisa nyomblangin kita dengan kakaknya itu, dengan mbaknya itu. Misalkan saya mendekati adiknya fulanah, misalkan saya mendekati adiknya supaya adiknya ini nanti mau bilangin saya ke mbaknya. Saya kasih hadiah itu, kasih hadiah adiknya. Ketika kasih hadiah kan adiknya nanti nanti dia suka ke saya. Ketika suka maka dia akan nyumbangin ke mbaknya. Pun demikian dengan pujian, ketika kita memuji Allah, maka dengan pujian-pujian itu nanti Allah akan mengucurkan rahmatnya, mengucurkan segala hajat-hajatnya, hajat-hajat hambanya itu akan segera dikabulkan dengan diawali dengan pujian-pujian tadi itu. Jadi ibaratnya seperti hadiah. Intaha. Alhamdulillah, wallahu a'lam. Mungkin sampai di sini kajian kita pada malam hari terkait dengan muqaddimah, pendahuluan dari kitab Qurratul Uyun ini. Ini masih belum masuk ke bab nikahnya, masih awal-awal, masih muqaddimah. Biasanya ini kalau masih muqaddimah masih ngantuk-ngantuk, masih kurang semangat. Tapi nantinya ketika sudah masuk di bab nikah biasanya pada semangat, karena kitab Qurratul Uyun ini, kitab Qurratul Uyun membutuhkan konsentrasi, membutuhkan konsentrasi yang luar biasa untuk memahami teks-teksnya. Karena memang menarik, berbicara tentang bab nikah itu menarik, karena memang akan kita alami insya Allah. Setiap orang itu membutuhkan pernikahan, butuh menikah, butuh istri, butuh suami. Maka ketika yang dibahas itu adalah pernikahan, maka itu penting. Apalagi nantinya ada bab khusus, nanti ada pasal khusus yang menjelaskan tentang metodologi implementasi dukhul bainaz zaujain. Dia berbicara tentang bagaimana cara yang bagus, yang baik, yang sesuai syariat ketika menggauli seorang istri. Di sana menarik sekali nanti. Ya, mungkin demikian pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Insya Allah mudah-mudahan ini pertemuan yang penuh barakah. Kita bisa di dalam mengkaji ilmu-ilmunya Allah, istiqomah di dalam mengaji kitab Qurratul Uyun ini hingga sampai nanti khatam, nanti. Bismillah. Demikian untuk selanjutnya kami pasrahkan kepada moderator. Halo. Izin masih suara saya terdengar? Enggak, aku sama Kiki. Suaraku. Sini. Cek. Izin konfirmasi suara saya sudah terdengar? Ya, sudah terdengar.
Baik, terima kasih Ustadz Ahmad Faisal atas penjelasannya. Jadi mungkin sebelum ke pertanyaan nih, saya sedikit simpulkan penjelasan dari awal tadi dan juga sebenarnya tidak terlalu lengkap karena saya terkendala koneksi sering putus nyambung tadi. Jadi pembelajaran pertama bahwa tadi dijelaskan bahwa Bismillah, awalilah segala sesuatu itu dengan Bismillah agar setiap kebaikan yang kita jalani itu tidak terputus keberkahannya. Lalu di awal di penjelasannya menikah itu merupakan suatu kesunahan karena di sini melampiaskan nafsu kepada istri itu sudah merupakan sedekah. Jadi sangat dianjurkan sekali ya. Lalu di sini penjelasan dari baginda Nabi Muhammad SAW, salinglah kalian menikah dan memperbanyak keturunan karena nantinya Nabi Muhammad akan sangat bangga dengan jumlah umatnya yang banyak. Nah, jadi bagi saudara-saudara sekalian ketika nanti kita menikah sangat tidak dianjurkan atau makruh menggunakan KB ataupun azl, mengeluarkan sperma di luar. Nah, di sini juga tadi menjelaskan di mukadimah bahwa baca basmalah dan yang disambung dengan Al-Fatihah di situ akan membuat kita didahulukan untuk bertemu Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita akan mengawali sesuatu semisal berbicara ataupun menulis sesuatu itu sangat disunahkan bagi pengarang maupun penulis untuk membaca alhamdulillah terlebih dahulu. Nah, mungkin masuk langsung ke sesi pertanyaan. Bagi yang ingin bertanya silakan mengangkat tangan terlebih dahulu. Ya, silakan Ahmad Basori. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya maaf, saya tidak bisa menunjukkan wajah karena ini privasi. Jadi yang ingin saya tanyakan itu, karena kami mengaji kita Qurratul Uyun, termasuk orang-orang yang kebelet ya. Istilahnya orang yang kebelet kabur lah, Wak. Jadi yang saya ingin tanyakan itu gini. Ada kasus yang orang yang itu laki-laki tak kuat lah. Aku tahu ini harus nikah. Itu akan tapi dia itu kan secara difikir dia kan tidak mampu secara finansial untuk membiayai dan mahar juga. Lalu dia gimana? Bentar. Lalu kan kalau namanya orang nggak puasa kan ya, puasa. Tapi juga puasa dia nggak mampu. Solusinya itu apa? Nah, itu pertanyaan pertama. Yang kedua, tentang yang Bismillah itu mengawali. Baik. Jadi pertanyaannya di sini intinya kan kita tahu kalau orang itu kebelet tidak mampu dianjurkan untuk puasa. Di sini kasusnya dia itu sudah berpuasa, tapi tetap aja buat. Ya itu kan pertanyaan tadi. Yang kedua itu gini. Ini bagi saya penting karena saya itu mendengarnya dari Al-Mukarram Ustadz Mughni. Apakah ketika berhubungan itu sambil berzikir, sambil baca syahadat, boleh nggak? Amit kalau agak ya. Kasarnya itu kalau lagi gol-golan itu sambil baca syahadat, boleh nggak? Itu pertanyaan saya. Jazakumullah khairan. Saya kembalikan kepada moderator.
mungkin dikembalikan ke pertanyaan pertama tentang ini ketika beristri dia itu berzikir gitu Ustaz. Maaf Ustaz, suaranya nggak kedengaran. Maaf, suaranya nggak kedengeran. Cek sudah masuk suara saya? Aduh. Oke, Ustadz mungkin dikembalikan ke Ustadz pertanyaan dari penanya pertama tadi mengenai orang yang sudah berpuasa tapi tetap tidak kuat dan juga tentang yang bersetubuh sambil zikir tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas waktunya. Wah, ini ada saudara saya, ini ada Mustafa dari Surabaya. Masya Allah, selamat bergabung. Sebenarnya ada Mustafa yang lebih untuk menjawab ini, Masya Allah. Ya baik, untuk yang pertanyaan pertama, ada orang yang memang dia ngebet untuk menikah, tapi mereka tidak punya biaya. Bahasanya tidak ada uhbah. Dalam kitab itu fikih itu uhbah, tidak punya biaya baik untuk nafkah atau untuk mahar. Maka solusi dari Rasulullah itu untuk melaksanakan pernikahan, untuk menikah nggak mampu, maka puasa itu adalah solusinya. Karena dengan puasa maka nafsu itu akan tertundukkan. Pertanyaannya kemudian, ini sudah puasa, tapi kemudian tidak kuat masih. Bagaimana? Kalau begitu menikah solusinya. Karena untuk sekarang ubah itu, mahar itu maksudnya menikah itu kan nggak mahal. Orang menikah itu tidak butuh kaya. Orang menikah tidak perlu kaya, tidak perlu tajir, nggak perlu. Yang penting dia sudah punya. Kalau sekarang misalkan kita sudah berbicara dengan konteks sekarang. Sekarang menikah itu gratis. Maka kita menikah gratis. Kemudian untuk nafkah sehari kita ada setiap itu insya Allah akan itu rezeki. An-Nur dalam Al-Quran An-Nur ayat 32 firman wa ankihul ayama minkum was-solihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih. Ini garis besarnya atau benang merahnya iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih wallahu wasi'un alim. Jadi iyakunu fuqara. Jadi di sini wa ankihul ayama ini nikahilah, Allah memintakan nikahilah olehmu kepada wanita-wanita dari golongan kalian. Wassolikum wa iman budak kalian, baik yang laki-laki atau perempuan yang baik-baik itu nikahi mereka. Iyakunu fuqara, kalau dia orang-orang yang fakir, orang-orang yang tidak mampu, yughnihimullah, maka Allah mencukupkan dia. Allah akan mengkayakan dia min fadlih dari karunia-Nya, wallahu wasi'un alim. Karena adapun Allah itu adalah zat yang maha luas pemberiannya, alimun lagi maha mengetahui. Artinya bisa dikatakan menikah itu adalah pintu rezeki. Kalau mau rezekinya matang, kalau mau rezekinya itu terbuka, maka menikah. Maka saya teringat dengan hadis riwayat Ad-Dailami, beliau mengutip atau meriwayatkan hadis, carilah oleh kalian rezeki dengan cara menikah. Carilah rezeki dengan cara menikah. Itu hadis Rasulullah, diriwayatkan oleh hadis riwayat Ad-Dailami. Menikahlah oleh kalian, carilah kalian itu, carilah oleh kalian rezeki melalui proses pernikahan. Nah, makanya Syekh
Nawawi Banteni, beliau dalam kitab Tangkil Ukut, Syekh Nawawi Al-Bantani itu kemudian mengomentari maksud dari hadis carilah rezeki melalui proses pernikahan itu, maksudnya pernikahan dengan baik itu akan menarik rezeki. Pernikahan dengan niat yang baik itu akan menarik rezeki, akan membuka rezeki. Maka baca juga ada kitab saya lupa namanya, ada Minar Sada Alawin itu dari keturunan Rasulullah, ada yang mengarang Kitabun Niat. Kitabun Niat. Di sana banyak sekali tentang niat-niat dalam melakukan pernikahan sebelum akad. Apa aja pernikahannya? Banyak sekali, banyak 100 itu kalau nggak begitu. Ketika niatnya sudah baik dalam niat menikah, maka insya Allah yang namanya rezeki itu akan terbuka, pintu rezeki itu akan dibuka. Jadi jangan takut menikah, jangan takut menikah, jangan menikah menunggu mapan, nggak perlu mapan. Kalau sudah ingin menikah, kebelet nikah, insya Allah nanti akan diberikan faraj, akan dikasih solusi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu mungkin yang bisa dijawab terkait bagaimana kemudian solusinya ketika sudah kebelet nikah. Tidak usah khawatir, insya Allah Allah yang ngasih rezeki. Allah itu sudah mengatur rezekinya, hamba-hambanya itu sudah diatur. Jadi nggak perlu takut. Bahkan saya teringat dengan satu hadis lagi. Lagi-lagi saya karena ini mendadak, jadi saya lupa hadisnya. Ada seorang sahabat yang kemudian mengadu sama Rasulullah. Ya Rasulullah, saya ini lagi melarat. Saya pengen menikah. Sama dengan pertanyaan tadi. Saya melarat, tapi saya pengen menikah. Gimana ini? Sama Rasulullah bagaimana? Kawin. Nikah. Menikahlah si sahabat ini, menikah. Ketika menikah ternyata belum bisa gini, belum bisa kaya, masih belum dibuka rezekinya, masih seret. Matur lagi ke Rasulullah, ya Rasulullah, saya masih seret, padahal saya udah nikah. Nikah lagi. Hingga kemudian ketika nikah lagi, nikah itu udah dua sekarang. Nikah lagi, ternyata nggak kaya juga, nggak kaya. Matur lagi ke Rasulullah, ya Rasulullah, saya ini masih belum kaya, gimana ini? Rasulullah, nikah lagi yang ketiga kalinya, masya Allah. Nikah yang ketiga kalinya, sama juga masih mengalami hal yang sama. Matur lagi Rasulullah, nikah lagi yang keempat. Ketika keempat, masya Allah dia menjadi orang yang kaya raya, dibuka semua pintu rezekinya. Maka teman-teman yang mungkin sudah menikah, yang satu masih belum dibuka rezekinya, menikah lagi. Masya Allah. Enggak ya. Jadi untuk konsep poligami sebenarnya itu sangat ketat sekali, tidak serta merta kemudian semudah itu menikah, apalagi hanya tujuan karena kepentingan dunia, karena masalah uang, karena masalah kekayaan. Insya Allah yang penting ikhtiar. Orang imam memiliki tanggung jawab besar, bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat. Kalau perempuan masuk surga gampang, dia hanya dengan 4 langkah dia bisa masuk surga. Jaga lisan, jaga kemaluan. Kemudian ada 4, saya lupa itu hadisnya juga. Jaga sholatnya, jaga puasanya. Pertama, jaga sholat, jaga puasa, jaga lisan, jaga farji. Kalau 4 ini dilakukan oleh perempuan, maka dia silahkan masuk surga lewat pintu manapun. Tapi kalau laki-laki nggak bisa, dia masih diminta pertanggungjawaban terkait dengan istri-istrinya, nggak bisa. Dia mau masuk surga, ternyata istrinya menggugat, nggak bisa masuk surga. Tanggung jawabnya besar. Pun demikian, memiliki anak itu tadi saya sampaikan juga kan, memang semakin banyak anak, semakin membanggakan Rasulullah. Betul. Tapi kalau sekiranya memiliki anak kemudian memberatkan kita, karena inna auladakum fitnah, dalam Al-Quran mengatakan seperti itu. Anak itu fitnah. Fitnahnya kenapa? Karena bisa jadi gara-gara anak kita melakukan maksiat kepada Allah. Kita maksiat kepada Allah gara-gara anak. Kadang sering kali begitu. Banyak orang-orang kemudian mencuri, merampok karena anaknya. Karena berarti saya bisa bicara ya langsung. Oh. Tapi sing lainnya gak gitu. Akhi Mustafa,
Masya Allah, bekhair. Jadi begitu. Jadi memiliki anak pun itu juga harus memiliki tanggung jawab besar. Maka saya rekomendasikan juga ada kitab Sholahul Usroh. Sholahul Usroh itu karangannya Habib Umar yang sekarang ini juga sudah diterjemahkan oleh istri dari Habib Jamal. Ada Sukses Parenting di Era Milenial. Itu bagus sekali bukunya. Ini bukan promo ya, tapi sebagai referensi bahwa seorang laki-laki itu memiliki tanggung jawab besar. Proses-proses, tahapan-tahapan, fase-fase yang harus dia lalui semenjak dari proses mengkhidbah hingga anak, hingga kemudian hamil, melahirkan, kemudian mendidik, itu tanggung jawabnya besar sekali. Baca teman-teman, saya rekomendasikan itu. Baik, untuk yang kedua, bagaimana hukumnya berjima sambil berzikir? Dalam berjima itu ada zikir-zikir tertentu, kawan. Jadi ada apa namanya? Makanya nanti ini pentingnya kita membaca Qurratul Uyun. Nanti akan diajari bagaimana ketika zikir-zikirnya apa yang dibaca ketika melakukan itu. Jadi memang enggak ada masalah berzikir, enggak ada masalah, tapi lebih baiknya nanti berzikirnya sesuai dengan yang telah dianjurkan. Misalkan apa yang pertama kali? Pertama kali apa ya? Ketika gini. Allahumma jannibna syaitan ma razaqtana gitu ya, kalau nggak keliru ya. Saya belum hafal. Allahumma barik lana bima razaqtana. Jadi Allahumma itu masih belum menghafal. Belum sempat menghafalkan doa itu. Tapi pasti boleh, enggak ada masalah dikir-dikir. Nanti Allahumma barik lana. Itu saya harap bisa ngaji terus ya. Yang bertanya nanti bisa ngaji terus sehingga kita tahu nanti dikir-dikir yang dibaca ketika kita melakukan hubungan suami istri, melakukan hubungan suami istri, kita bisa tahu apa yang dikir yang dianjurkan, yang dibaca. Terima kasih, begitu mungkin. Terima kasih penjelasannya Ustaz. Jadi kesimpulannya ketika tidak mampu ya jangan takut, karena menikah itu membuka rezeki. Bahkan kalau satu tidak cukup ya udah nambah lagi sampai nanti benar-benar jadi kaya. Lalu yang kedua tadi untuk zikirnya ada beberapa zikiran nanti. Jadi tetap ikuti pengajian ini sampai setiap minggunya agar tahu zikir apa saja yang diperbolehkan. Nah, oke, untuk pertanyaan selanjutnya mungkin kepada saudara Sariful Komar dipersilahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih terhadap Pak Moderator dan narasumber. Saya ingin bertanya, Islam telah mengajarkan kita segala sesuatu bagaimana kita makan dan minum ataupun memakai pakaian. Nah, apakah ada sunnah yang menjelaskan bagi orang Islam tentang adab berjima? Dan jika memang ada, apakah seseorang yang sudah menikah bagi orang Islam ini ketika melanggar jima tersebut itu dihukumi seperti semisal contoh yang marak tahun lalu itu terjadi khilafiyah di antara beberapa ulama tentang, maaf bahasanya agak ekstrim ya, tentang oral seks itu terjadi khilafiyah di antara para ulama. Nah, seakan-akan apakah tidak bertentangan dengan ayat Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 223 yang mengatakan bahwa istri-istrimu adalah seperti tanah tempat kamu bercocok tanam. Maka datangilah tanah tempat bercocok tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. Sekian Pak Moderator, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mempertanyakan tentang kenapa kok jima itu masih diatur dalam Islam. Kan di Al-Quran udah dijelaskan bahwa istri-istri kita itu seperti ladang yang bisa kita apakan saja seperti itu, Ustaz. Iya, terima kasih atas pertanyaan. Kalau saya seandainya jawab sekarang, nanti nggak seru. Ini semuanya ada dibahas ini nanti. Makanya di awal-awal kan tadi disampaikan gimana? Wa kana min ajalli ma ulifa fi adabihi wa sunanihi wa muhabihi mandumat asy-Syekhil Imam Al-Alim Al-Alama Al-Imam Abi Muhammad Sayyidil Qasim ila akhir. Di sini kan sudah sempat disinggung bahwa termasuk karangan yang paling bagus itu yang berkaitan dengan adab, etika. Tadi kan
ditanyakan bagaimana etika ketika melakukan hubungan suami istri, bagaimana adabnya, apa ada hal-hal yang harus dilakukan begini atau begitu. Ini memang sedang kita bahas nantinya. Ini adalah kitabnya. Kitab Qurratul Uyun ini akan membahas tentang hal tersebut supaya tidak menyalahi syariat. Nanti mungkin untuk pertanyaan bagaimana adabnya, etikanya bagaimana, nanti kita akan bahas di pasal khusus tentang itu. Jadi jangan terlalu ngegas dulu, pelan-pelan kita majunya, tapi insya Allah pasti gitu loh. Kalau seandainya masih kita mukaddimah membahas tentang basmalah, membahas tentang alhamdulillah, kemudian kita loncat langsung di bab itu nanti terlalu keburu-buru. Nanti ada semua itu. Di kitab ini akan kita bahas. Begitu Pak Moderator. Oke, Ustadz. Jadi intinya untuk saudara Sariful Komar tetap stay tune di pengajian tiap malam Ahad ini agar bisa tahu apa aja gimana adab-adabnya, terus nanti bisa mungkin penjelasannya langsung dijabarkan lebih rinci lagi tentang ayat Al-Qur'annya juga. Mungkin ada lagi atau kalau tidak ada biar tidak terlalu malam kita tutup gitu. Oke, mungkin kita cukupkan dulu ya karena waktu sudah menunjukkan 21.55, udah hampir 10. Kalau 3 jam Ustaz di sini udah hampir jam 11. Mungkin ada banyak kesalahan yang dilakukan sebagai moderator, maupun itu disengaja maupun secara teknis yang semacamnya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya seluruh peserta, terutama kepada narasumber kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.